Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Arista, Erni Poli, dan Ratu Widiawati akan membahas tentang materi aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan dan bukan untuk dijual. Sedangkan aktiva tetap berwujud adalah aktiva tetap yang memiliki bentuk wujud atau bentuk fisik dan memiliki sifat yang relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Salah satu contoh aktiva tetap berwujud yaitu gedung atau bangunan, tanah, peralatan, kendaraan, dan mesin. Jenis-jenis aktiva tetap. Pertama, aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah. Kedua, aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya, bisa diganti dengan aktiva sejenis, misalnya mesin dan kendaraan. Yang ketiga, aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya, tidak bisa diganti dengan aktiva sejenis, misalnya barang tambang. Pengeluaran modal yang berhubungan dengan perolehan dan penggunaan aktiva tetap dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran modal dan pendapatan. Yang pertama, capital expenditure atau pengeluaran modal, yaitu pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang akan dirasakan lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat dalam rekening aktiva. Yang kedua, revenue expenditure, yaitu pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang hanya dirasakan dalam periode akuntansi dan dicatat dalam rekening biaya. Penilaian aktiva tetap berwujud. Menurut standar akuntansi keuangan, aktiva tetap dinilai sebesar nilai buku, yaitu harga perolehan aktiva dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Pemberhentian aktiva tetap. Aktiva tetap dapat dihentikan dari pemakaian dengan cara dijual, ditukarkan, ataupun karena rusak. Cara-cara memperoleh aktiva tetap. Pertama, pembelian tunai, yaitu dicatat sebesar jumlah uang yang dikeluarkan yang meliputi harga faktur dan biaya-biaya lainnya, seperti biaya angkut dan biaya pemasangan. Yang kedua, pembelian angsuran. Dalam pembelian angsuran, harga perolehan aktiva tetap tidak boleh termasuk bunga. Yang ketiga, ditukar dengan surat berharga, yaitu dicatat sebesar harga pasar saham atau obligasi yang dijadikan penukar. Yang keempat, ditukar dengan aktiva tetap yang lain. Ada ditukar dengan aktiva tetap yang tidak sejenis, yaitu pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya tidak sama, seperti pertukaran tanah dengan mesin. Dan bisa juga ditukar dengan aktiva tetap yang sejenis, yaitu pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya sama, seperti pertukaran merek A dengan mesin merek B. Jadi, sifat dan fungsinya itu sama, hanya perbedaan di merek mesinnya. Yang kelima, diperoleh dari hadiah, yaitu dicatat sebesar harga pasar dari hadiah yang diperoleh. Yang keenam, dibuat sendiri, yaitu dicatat sebesar biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses pembuatan. Harga perolehan aktiva tetap. Yang pertama, tanah. Tanah dicatat sebagai aktiva tetap jika digunakan untuk usaha, sebagai investasi jangka panjang jika belum untuk usaha. Harga perolehannya meliputi harga beli, komisi, pajak, dan bea balik nama. Yang kedua, bangunan. Harga perolehannya meliputi harga beli, komisi, pajak, dan bea balik nama. Yang ketiga, harga mesin. Harga perolehannya meliputi harga beli, komisi, biaya angkut, dan biaya pemasangan. Yang keempat, alat-alat kantor. Harga perolehannya meliputi harga beli dan komisi. Yang kelima, kendaraan. Harga perolehannya meliputi harga faktur, bea balik nama, dan biaya angkut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Erni Poli. Untuk Erni Poli dipersilahkan. Saya Erni Poli, saya akan menyampaikan materi yang berikut tentang faktor penyebab depresiasi. Depresiasi adalah pengelokasian sebagian dari harga perolehan aktiva tetap secara sistematis menjadi biaya setiap periode akuntansi. Faktor fisik seperti rusak karena dipakai atau karena umur. Faktor fungsional seperti ketidakmampuan aktiva tersebut memenuhi kebutuhan produksi. Yang berikut,
Faktor-faktor dalam menentukan depresiasi. Yang pertama, harga perolehan. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut mulai dari biaya pembelian hingga semua biaya yang timbul, hingga aset tetap siap digunakan untuk dioperasikan. Yang kedua, nilai residu. Nilai sisa aktiva tetap digunakan sesuai umur ekonomis. Nilai residu disebut juga nilai sisa. Dan yang ketiga, taksiran umur kegunaan. Perkiraan usia pemakaian aktiva tetap atau batas waktu penggunaan aktiva tetap. Biasanya dinyatakan dalam suatu periode waktu, suatu hasil produksi, atau suatu jam kerja. Yang berikut, metode penghitungan depresiasi. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method. Rumusannya, harga perolehan kurang nilai sisa per taksiran umur. Yang kedua, beban jam jasa atau service hours method. Beban depresiasi dihitung dengan dasar suatu jam jasa. Rumus, harga perolehan kurang nilai sisa per taksiran jam jasa. Yang ketiga, metode hasil produksi atau productive out method. Beban depresiasi dihitung dengan dasar suatu hasil produksi. Rumusan, harga perolehan kurang nilai sisa per taksiran hasil produksi unit. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ratu Widiawati. Waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Saya dengan Ratu Widiawati. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan modul pertemuan ke-6, di mana soalnya yaitu PT STU Advertising pada tanggal 1 Januari 2008 membeli sebuah mesin dengan harga 68 juta rupiah plus PPN 10%. Biaya angkutnya 3 juta rupiah, biaya pemasangan dan uji coba 2.200.000 rupiah, dan mesin ini diperkirakan mempunyai umur manfaat selama 5 tahun dan mempunyai nilai sisa yaitu sebesar 5 juta rupiah. Selama masa manfaat, mesin ini diperkirakan akan mampu bekerja selama 25.000 jam kerja dan mampu menghasilkan barang sebanyak 37.500 unit dengan rincian seperti yang bisa kita lihat di tabel, yaitu tahun 2008 sampai 2012, kemudian jam kerja yaitu 5.500, 6.800, 5.700, 3.850, dan 3.150, di mana totalnya yaitu 25.000. Dan untuk unit produksi masing-masing tahun yaitu 7.950, 8.350, 8.500, 6.750, dan 5.950. Totalnya yaitu 37.500 rupiah. Kemudian, di sini kita diminta untuk membuat tabel penyusutan dengan metode depresiasi 1, yaitu metode garis lurus, kedua metode jam jasa, dan yang ketiga yaitu metode hasil produksi. Sebelum ke tahap penyelesaian, di sini kita perlu diketahui terlebih dahulu. Untuk harga mesin yaitu 68 juta rupiah, PPN 10% 6.800.000 rupiah, ini didapat dari harga mesin dikali 10%, yaitu 6.800.000 rupiah. Dan biaya angkutnya 3 juta rupiah, biaya pemasangan dan uji coba 2.200.000 rupiah. Kemudian kita jumlahkan dan hasil penjumlahannya itu bisa diartikan sebagai harga perolehan, yaitu 80 juta rupiah untuk harga perolehannya. Kemudian perlu diketahui juga
nilai sisa yaitu 5 juta rupiah, jam kerja 25.000 jam, jumlah produksi 37.500 unit, dan umur manfaat 5 tahun. Baik, langsung saja. Untuk penyelesaian yang pertama yaitu kita membuat tabel penyusutan dengan metode garis lurus, di mana rumusnya yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran umur manfaat, yaitu seperti yang bisa kalian lihat di layar presentasi ini, yaitu 80 juta rupiah dikurangi 5 juta rupiah dan dibagi 5 sama dengan 15 juta rupiah. Maka 15 juta rupiah itu disebut dengan biaya penyusutan. Setelah kita mendapatkan biaya penyusutan, kita langsung ke tabel penyusutan, di mana untuk tabel penyusutan ini kita memiliki 5 kolom, yaitu kolom tanggal, keterangan, biaya penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Untuk tanggal, kita isi berdasarkan akhir periode tahun, yaitu 31 Desember. Kemudian, untuk keterangannya, di sini kita isi per tahun, yaitu 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012. Dan untuk tabel kolom biaya penyusutan, kita masukkan biaya penyusutan seperti yang telah kita hitung menggunakan rumus di atas, yaitu 15 juta untuk hasilnya. Kemudian setelah kita isi sesuai dengan biaya penyusutan per tahun, maka kita totalkan, yaitu di sini totalnya 75 juta rupiah. Kemudian untuk akumulasi penyusutan, kita masukkan nilai biaya penyusutan pada tahun pertama, yaitu 15 juta. Kemudian selanjutnya ditambahkan. Ini cara untuk mempermudah menyelesaikannya. Dan untuk yang nilai buku, yaitu kita di sini harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, yaitu hasilnya seperti yang bisa kita lihat di tabel, dari nilai yang awalnya 80 juta sampai dengan 5 juta rupiah. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel penyusutan dengan metode jam jasa, di mana rumusnya sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya, yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi jam kerja. Maka hasilnya yaitu dengan tarif penyusutan sebesar Rp3.000. Langsung saja ke tabel penyusutannya. Di sini ada 7 kolom, yaitu tanggal, keterangan, jam kerja, tarif penyusutan, biaya penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Untuk tanggal, keterangan sama seperti yang saya sudah jelaskan di metode garis lurus. Dan untuk jam kerja, kita isi sesuai jam kerja per tahun yang tertera pada soal di atas. Dan untuk yang tarif penyusutan, di sini kita isikan 3.000 sesuai yang kita dapatkan dari perhitungan rumus di atas. Kemudian untuk biaya penyusutan yaitu kita dapat atau kita bisa hitung dari jam kerja dikali dengan tarif penyusutan, yaitu hasilnya seperti yang bisa kita lihat di tabel, Rp16.500.000, Rp20.400.000, Rp17.100.000, Rp11.550.000, dan Rp9.450.000 dengan total Rp75 juta. Untuk akumulasi penyusutan sama seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, maka hasilnya yaitu di sini Rp16.500.000 didapat dari biaya penyusutan awal, maksudnya tahun pertama, dan selanjutnya penjumlahannya sama hingga pada akhir kita
mendapatkan nilai yang sama dengan pada saat harga perolehan dikurangi nilai sisa, yaitu 75 juta rupiah. Kemudian untuk nilai buku sama seperti yang sudah saya jelaskan di metode garis lurus, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita akan membuat tabel penyusutan dengan metode hasil produksi. Rumusnya pun tidak berbeda jauh ya, hanya beda bagian pembagiannya saja, yaitu untuk yang metode hasil produksi ini harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi unit produksi, yaitu 80 juta rupiah dikurangi 5 juta rupiah dibagi 37.500, maka hasilnya yaitu 2.000 rupiah. Maka tarif penyusutannya yaitu 2.000 rupiah. Langsung saja ke tabel penyusutan. Di sini sama, ada 7 kolom, yaitu tanggal, keterangan, unit produksi, tarif penyusutan, biaya penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Untuk tanggal keterangan, sama seperti yang sudah saya jelaskan di metode sebelumnya, dan untuk unit produksi ini, kita pindahkan saja sesuai yang ada di soal per tahun. Dan untuk tarif penyusutannya yaitu 2.000 kita dapatkan dari tarif penyusutan yang kita dapatkan dari perhitungan di atas. Kemudian untuk biaya penyusutannya kita dapatkan dari tarif penyusutan dikalikan dengan unit produksi. Maka di sini kita bisa lihat hasilnya yaitu 15.900.000 rupiah, 16.700.000 rupiah, 17 juta rupiah, 13.500.000 rupiah, dan 11.900.000 rupiah, di mana jumlahnya yaitu 75 juta rupiah. Kemudian untuk akumulasi penyusutan yaitu pada tahun pertama kita isi dengan nilai biaya penyusutan di tahun pertama yaitu 15.900.000 rupiah. Seterusnya kita tambahkan saja untuk mempermudah penghitungan. Nah, untuk nilai akhir atau akumulasi penyusutan pada tahun terakhir itu tolong dipastikan nilainya harus sama dengan pada saat harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa yaitu 75 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu nilai buku. Untuk nilai buku sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, maka hasil akhirnya yaitu 5 juta rupiah, seperti yang bisa kita lihat di tabel. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian materi atau dalam penjelasan mengenai modul pertemuan ke-6. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.